ucapin nggak sih, Kak? Mungkin lagi reward dan ya aku sih kemarin ketemu, kita saling tegur, tapi memang sudah ada batasan gitu, udah nggak kayak dulu ya. Tapi untuk tegur masih tegur. Kemarin ketemu kok di rumah aku, gitu. Ketemu sekali lah. Dan karena dia waktu itu lagi lihat anaknya, samperin anaknya. Oh, berarti Kak Feby ada sama anak-anak di apartemen, dia ke rumah dulu. Kan anak-anak di apartemen kan baru sebulan. Nah sebelum sebulan kan anak-anak ada di rumah. Nah Inara ke rumah mungkin udah 2 kali, tapi aku sekali ketemu. Yang sekali lagi aku nggak ada di rumah. Nggak ada dibatasi apapun anak-anak Nggak ada sih. Nggak ada. Cuma mungkin komunikasinya apa ya? Mungkin ada batasan-batasan apalah, aku nggak ngerti lah ya. Jadi nggak semulus gitulah. Karena kan lagi begini ya. Ada obrolan Cuma dari mana gitu. Oh ini mulai anak, terus dari itu sehat Ina. Aku kan manggil Ina. Sehat Ina, sehat Kak gitu. Terus ini mau seblak nggak? Aku lagi makan seblak. Oh enggak Kak, makasih. Ya udah, terus habis itu dia ngobrol-ngobrol sama Sarla di sofa. Udah itu dia mau pulang, Kak aku pulang dulu ya. Ya udah aku kanan ke kiri gitu kan. Ya udah hati-hati ya gitu. Terus aku tanya, kenapa mukanya? Enggak nih lagi gini lagi terawat. Udah sebatas itu aja. Habis itu pulang dan nggak ada komunikasi. Tapi intinya kalau ketemu tatap mata kita pasti tegur. Gitu. Cuma kalau untuk yang WA-WA-an, telepon-teleponan enggak. kemarin kita sempat ketemu juga, Kak. Di viral juga masuk akun-akun gosip. Oh iya, ketemu anak-anak. Inara sama anak-anak ini udah ketemu 4 atau 5 kali gitu. Jadi yang kemarin tanggal berapa? Baru banget. 13 mereka ketemu di apartemen. di apartemen, bapaknya kan ke Bandung. Dan Inara bebas sih mau nginep di rumah. Maksudnya di apartemen sama anak-anak, Virgon nggak keberatan. Cuma mungkin Virgon kalau Inara nginep mungkin balik ke rumah dulu gitu. Yang kan nggak mungkin ya, maksudnya kalau mau makan di luar. Tapi kalau misalnya ibunya mau nginep ya nggak apa-apa. Cuma Virgon ke rumahku gitu. Intinya nggak dibatasin lah. Maksudnya kemarin kan juga ke sekolahan kan, ada di taman kan, video-videonya beredar kan gitu. Terus lebihnya ya ketemu di rumah. Artinya enggak lah, kita nggak pernah mau membatasi ataupun menghalangi pertemuan itu, enggak. Cuma namanya komunikasi juga nggak sebaik kemarin yang mungkin ada komunikasinya lebih diperbaiki aja sih. Itu sebenarnya simpel sih ya masalahnya gitu. Maksudnya bisa diobrolin gitu loh, masalah anak kan bisa cari win-win solution gimana yang terbaik gitu. Kemarin katanya didamping Komnas juga, Kak, betul itu? Katanya sih mau ada kunjungan ke apartemen bahwa Komnas mungkin ingin melihat langsung bagaimana keadaan, bagaimana apakah memenuhi syarat gitu, memenuhi tempatnya tuh gimana untuk anak gitu. Terus mungkin penjaganya gimana, hal-hal yang diterapkan seperti apa, lebih ke ngecek aja sih gitu kelayakan untuk anak apakah layak atau tidak gitu loh. Nah itu yang kemarin Inara ke apartemen itu dengan Komnas juga, Kak? Aku nggak tahu ya dengan Komnasnya, tapi mungkin dia lebih dulu datang gitu. Ya mungkin berbarengan harinya iya. Tapi di situ di video yang beredar kan kalian lihatnya Inara sama anak-anak aja gitu. Tapi jadwal memang iya Komnas jadwalnya hari yang sama. Berarti Komnas duluan atau Inara duluan ya? Nah aku nggak tahu kalau yang siapa yang duluan. Kayaknya Maya duluan. Intinya hari yang sama. Gitu. Mungkin Komnas datang, Inara juga dari situ. Gitu. Cuma video yang beredar kan hanya kelihatan nama anak-anak aja aktivitas. Terus video beredar juga Virgon ngasih tahu kalau ini sebenarnya bebas-bebas aja, cuman kayak mungkin ada angin-angin panas dari pihak kuasa hukum Inara. Itu bagaimana kalau Kak Feby dan Mami? Itu digiring-giring gitu loh. Gini loh. Apapun itu ya silakan aja ya. Mau pihak kuasa hukum mau kasih warning yang gimana itu terserah aja. Yang penting kan pihak adik aku beserta lawyer mengikuti panduan dan pemanggilan, dimintain keterangan kan Virgon datang gitu loh. Artinya sebagai warga negara yang baik kan Virgon datang gitu, memenuhi panggilan dan korporatif ya. Jadi biarkan aja kalau misalnya memang kuasa hukumnya ngomong apa, kita kan juga didampingi kuasa hukum juga adik aku. Biarkan aja mengalir, dan kuasa hukum mungkin dari pihak adik aku sekarang kan udah didampingin Bang Sandi. Mungkin Bang Sandi bisa nanti menjelaskan atau adik aku gitu. Intinya kan nggak mangkir. Cuman karena memang itu kan urutan dari pemanggilan,
dari Komnas dari panggil, adik aku datang. Setelah itu kunjungan ke apartemen. Itu kan urutannya seperti itu. Jadi kita kan tidak menghindar. Artinya kan itu Komnas kan sudah datang ke apartemen. Nah, jadi apa yang dikhawatirkan bila nanti Komnas keberatan atau gimana atau itu salah, itu kan nanti pembuktiannya nanti setelah datang melihat survei langsung ke apartemen. Kecuali tidak ada tindakan itu, baru adik aku salah. Ini kan adik aku tidak memenuhi syarat ini loh, pemanggilan ketentuan-ketentuan dari Komnas. Jadi aku sih lebih ke jalanin aja, santai aja sih, nggak terlalu aku pusingin. Biarin aja pihak sana dengan lawyer, silakan aja mau seperti apa, stylenya gimana, ya silakan aja. Kita kan nggak keluar dari jalur ya. Betul. Ini kan berarti pihak sebelah kan bisa dibilang huru hara lah ya Kak ya, ya. Bukan lagi. Ini ada nggak sih niatan Virgon untuk mengambil hak asuh anaknya atau sudah masukkan gugatan tersebut Kak? Gini ya, Lagi dipersiapkan. kan kalian bisa lihat Virgon sudah mulai didampingi kuasa hukum. Jadi kalau pihak sana mau hak asuh anak jatuh ke tangan Ainara, ya silakan aja. Sebenarnya masing-masing kan juga pasti menginginkan hal yang sama. Dari pihak adik aku Virgon pasti menginginkan hak asuh anak jatuh ke tangan Virgon. Dari Inara juga demikian. Ya silakan aja, diajukan aja, silakan. Nanti kan bagaimananya ketentuannya seperti apa, kelayakannya seperti apa, nanti kan ketok palunya nanti. Ya kalau misalnya pengajuan ataupun apa, mau gugat, mau ini laporan, ya silakan aja. Nanti kalau sana lapor sini nggak ini, kita tinggal lapor balik. Ya udah silakan aja. Pokoknya intinya aku nggak bisa. Oh nanti anak-anak bakalan gimana, kan kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu kebijaksanaan seperti apa nanti di pengadilan. Jadi ya udah, memang harus ini semua rangkaiannya dilaluin. Ya udah kita sih santai aja. Ya udah, bikin aja alurnya gitu. Ya harapannya gini, ya kan karena kena dampak, saya gini loh, ibunya kan lagi punya masalah besar seperti ini, terus juga nggak fokus juga, ya kan, terus juga buat psikis dan mental anak kan kurang bagus gitu loh. Jadi adik aku mengamankan untuk sementara waktu, mengamankan sampai situasi ini mereda ataupun lebih baik gitu loh. Nanti masalah itu kan sebenarnya bisa dibicarakan. Ya, tapi kalau pihak sana bilang adik aku membawa kabur ataupun apa, menghalangi atau memaksa anak-anak untuk gimana, ya silakan saja dibuktikan. Itu apa ya, biar penyidik ya nanti ya, yang memang Udah gitu suka menilai. ultimatum. Iya betul. Jadi masih banyak berharap jadi Inara Karena udah satu sama kata netizen gitu. Itu kan netizen ya. Ya intinya balik lagi ke individu masing-masing, balik lagi ke adik aku dan Inara. Tapi sejauh ini sepertinya jadi saudara aja gitu. Karena sudah tidak mungkin. Tapi segala sesuatu bukan berarti tidak mungkin terjadi. Untuk saat ini sepertinya masing-masing. Tapi nanti kalau Tuhan punya kehendak, kita kan nggak pernah tahu. Tadi kan Kak Feby bilang mungkin saat ini kalau sama Inara masing-masing aja. Apakah itu menandakan Virgon sudah punya wanita yang lain akan segera dinikahi kah? Begini loh, kalau masalah wanita, masalah pilihan dia, siapapun itu nantinya, kapanpun itu, kalau memang dia ngerasa nyaman dan kayaknya ini orang yang aku cari deh, dan aku lihat nih ya kriteria dari aku ya. Kalau aku lihat yang pertama attitude ya, maksudnya sopan, tahu tata krama, tahu bersikap, terus keibuan gitu loh. Maksudnya kenapa harapannya keibuan? Karena kalau keibuan tuh bisa menjadi ibu sambung setidaknya, bisa ngurusin adik aku gitu loh. Terus jangan yang boros pasti ya. Maksudnya jangan karena sekarang Virgon lagi ada, posisinya lagi enak nih, terus siapa sih yang nggak mau gitu. Tapi nanti bila mana dia dalam keadaan yang tidak baik atau kurang baik kondisinya, terus ditinggalin, ya harapannya sih lebih ke perempuan yang sayang gitu, yang benar-benar tulus gitu ya, bukan yang karena ngelihat oh Virgon nih ada apa namanya materinya lumayan nih, jangan yang seperti itu. Intinya dari hati yang benar-benar dia cinta, sama-sama cinta. Aku sebagai kakak, mami juga pasti ngedukung. Yang penting adik akunya klik, dan sama anak-anak gimana, itu poin penting. Yang terpenting. Kalau anak-anaknya bisa nyaman, oke, aku nggak masalah. Dan kalau bisa deket sama Tuhan lah ya, supaya bisa lebih ngebimbing gitu kan, ngebimbing anak-anak kan, barang untuk. Karena kan ibu sambung kan tugasnya juga sebagai seorang ibu harus mendidik
dan meneruskan apa yang Inara terapkan, kan seperti itu. Kak, KPB nanti KPB melihat sendiri anak pertemuan dan Inara ya. Oh iya, kan aku ketemu. Oke. Terus anaknya menyikapinya gimana Kak? Anaknya ya, anaknya sih sejauh ini kita sangat menjaga ya, kita nggak pernah kita mau, nggak pernah jadi kita nggak pernah mau ngobrol yang hal-hal berat gitu, yang arah-arah ke situ, lebih ke menghibur, nemenin, terus bikin dia jadi happy gitu, terus apa ya, keluarkan hobi-hobi atau yang dia bisa, kayak potensi-potensi bakat-bakat yang dia yang terpendam gitu, atau yang dia selama ini nggak keluar gitu, lebih kayak gitu sih. Mami, bagaimana Mami? Kemarin Virgon sampai update status katanya Mami udah jangan wawancara lagi. Mungkin Mami dimarahin, dilarang wawancara. ditegur sama Virgon secara langsung nggak sih? Bukan, gini, makanya aku bilang itu perempuan main naik-naik aja ngapain? Iya sih, adik aku tuh lebih kayak nggak apa-apa, Mami mau Iya, wawancara. nggak jadi masalah. Maksudnya Mami wawancara nggak Tapi apa-apa. Mami ini sendiri. Bela apa? Ya biar bagaimana? Anakku 50 juta kali mau ngomong, udah Mami diam. Kalau di sono ngomongnya nggak bener, oh saya bener, saya enak aja lu ya nggak? Nggak, lebih ke gini loh, maksudnya gini, apapun yang statement keluar dari Mami itu tidak mewakili, maksudnya bukan suruhan Virgon dan bukan Itu juga kehendak mau saya, bukan juga pilihannya mau saya. Virgon. Artinya itu mungkin Mami sebagai orang tua punya pandangan, punya penilaian dan punya cara sendiri ya kan, dia misalnya dia marah sendiri. Ya intinya kayak gitu sih. Jadi terlepas dari semua statement-statement Mami, ini aku mau lurusin ya, bahwa adik aku tidak pernah minta tolong Mami ataupun harus Mami di-create Mami supaya gimana, nggak pernah. Pernah, Jadi aku sendiri. harapannya gini loh, maksudnya gini loh, Mami boleh wawancara, mau apa, mau podcast silakan, cuma jangan tajam-tajam ya kan. Itu doang Ada pesannya. jejak digital. Walau gimana kan nanti kita ketemu. Anak-anak kasihan di kemudian Nggak hari. bisa, walau gimana kan nanti suatu saat juga ketemu kan. Lebih ke mengingatkan aja, itu aja sih. Oke, berarti itu cuman pesan dari Virgon doang ya? Iya. Iya, enggak, saya nggak pernah dilarang sama dia. Cuman dia bilang jangan keras-keras. Itu aja. Tapi kalau yang di sono gini-gini terus gini-gini ya gimana saya nggak mau ini? Ya kan saya itu punya rasa. Itu anak saya loh, bukan orang yang saya tontonin begini. Ya, intinya gitu. Begitu loh. Sama aja kalau ini dicolek orang juga pasti saya ngamuk. Ya mungkin gini kali, Mami kan sebagai ibu, kan dia ibunya yang lahir mungkin lebih panas kali ya. Kalau aku kan lebih yang cooling down, lebih sabar gitu, karena ya aku lebih, ya karena dia ngerasa mungkin ini anakku. Setiap orang tua pasti lebih protek anaknya gitu sih. Ya, Mami biasalah, mungkin memang dia mau mengeluarkan apa ya, kesalahannya, kekecewaannya gitu loh. Mami mungkin harapannya buat Kak Feby apa sih nih? Aku minta anakku nih sampai tua harus tetap begini sama keluarga. Begini tuh gimana? Kepeduliannya, ya kan, pemikirannya, terus kemudian ya nggak ada yang ini, dia kan orangnya gitu, mau marah-marah nggak ada yang ditutup-tutupin, ya ini sama aja sih sebenarnya sama mak, cuman dia lebih pintar mengemas. Kalau saya kan orangnya begitu. Kalau susu aku kan panjang, itu kan pendek. Ya gitulah guys. Ya gitulah pokoknya intinya. Ya intinya kami juga sehat-sehat. Berarti pesan Virgon jangan terlalu tajam ya. Iya, dia kan tahu aku Nah Mami, Orang tua juga udahlah, jangan terlalu gimana lah. Iya. Dia khawatir, tapi kan udahlah, udah ada lawyer juga. yang ada gitu. penyakit ntar yang datang gitu. Mami kalau harapannya Jadi intinya sebenarnya gini nih, kayaknya abis permasalahan ini selesai, kayaknya bentar lagi nih handphone Mami harus difilter deh biar dia nggak terlalu yang Panas. kalau ada dapet kabar apa kepikiran atau apa, udah mulai harus ada filternya. Nah, namanya orang tua ya kan. Ya maksudnya biar nggak terlalu ke-trigger hal-hal yang gimana gitu. Depan. Mi, harapannya Mi mungkin buat Virgon karena kan Mami tadi bilang anak cuma 2 dan Mami tuh garda terdepan tuh pasti tuh. Iya dah. Harapannya buat Virgon Mi, kasus Inara banyak lagi Gue kasus. kepengen ya nih, ini denger kalian ya, gue kepengen anak gue ini cepet-cepet kelar, ya kan. Terus anak gue kalau memang udah punya jodoh, ya, ayo cepetan bawa ke saya, biar saya lihat, biar cepet selesai nikah. Gue nggak mau juga kalau memang enggak, terus anakku jagain, kan gitu. Terus untuk perempuan, sungguh-sungguh sangat harus filternya banyak. Karena inget nak, lu itu bukan lagi mau cari cewek untuk pacar, cari cewek untuk jadi istri, punya anak lu.
bisa nggak dia menerima? Kan gitu. Kalau untuk muka-muka yang ini, waduh, kan saya udah bilang, yang demen sama Virgo tuh dari umur 19, 21, sampai umur 40. Dan itu ngomong lagi ke saya. Saya cuma bilang, kalian jangan nanya ke saya, nanya aja sama anak saya sendiri. Nggak gini loh, Iya kan? dengan siapapun nanti ya, dengan siapapun nanti Virgon menikah gitu ya, dan kapanpun itu misalnya sih secepat waktunya, ya intinya harapannya yang terbaik, Ya, betul. pokoknya intinya yang terbaik, dan ya apa ya yang bisa sayang lah sama Virgon Saya sama dan- keluarga udah Virgon dan titik. anak-anak. Anak-anak, sama orang tua, menghargai, kan gitu. Intinya itu sih. Tapi sejauh ini udah dikenal-kenalin belum ke Mami? Gini loh, Kalau pokoknya nggak, kenal pokoknya kenalin sih ada. pokoknya ada doain aja. yang datang. Kalian ini pinter ya, apa ya, intinya doain aja ya. Namanya kabar baik ya kan. Dengan siapapun dia berjodoh, intinya kalau memang itu pilihan dia, kami ngedukung. Dan satu hal ya, adik aku kan duda ya, bukan laki orang ya. Jadi artinya, misalnya pun bulan ini, bulan depan dia mau nikah, salahnya di mana? Kan nggak salah ya. Jadi minta doanya aja ya. Intinya bukan suami orang ya.